Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Koordinator Standar Telekomunikasi Radio, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Insinyur Indra Utama. Kemudian yang kami hormati, para narasumber, Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Andes Paulus Basuki Kuat Santoso, MSI. Kemudian Head of Internet of Things, PT XL Asyata Tbk, Bapak Brian Cakra. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat siang. Dan juga yang saya hormati, para peserta webinar IoT Creation yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang hari ini senang sekali saya Astin Setianingrum akan menemani Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dalam webinar IoT Creation Smart Agriculture and Farming. Acara ini didukung oleh Polytron, Tower Bersama Group, PT Advantex International, Miyota International Technology, dan PT Alita Praya Mitra dengan media partner Urbanasia, Gadget Diva, dan Gizmologi.id. Dan tentunya siang ini akan menjadi, karena melalui webinar ini kita akan memperluasnya tentang penerapan IoT di bidang pertanian dengan narasumber yang luar biasa. Kemudian teman-teman sebaiknya stay tune sampai webinar ini selesai. Karena nanti di akhir webinar akan ada door prize berupa 1 buah modul LoRa Garuda persembahan dari Polytron. Baik hadirin yang berbahagia, kami mohon selama webinar berlangsung, Bapak dan Ibu serta teman-teman dapat menonaktifkan mikrofonnya dan jika memungkinkan dapat mengaktifkan videonya sehingga kita berpartisipasi dalam webinar hari ini dengan baik dan lancar. Kemudian jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan nanti dapat menggunakan fitur raise hand di aplikasi Zoom masing-masing atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat dengan format nama lengkap, _institusi atau instansi, _narasumber yang akan diajukan pertanyaan. Kemudian sebutkan pertanyaannya apa. Baik, langsung saja Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Memulai acara hari ini, kita akan menyimak materi keynote speaker dari Koordinator Standar Telekomunikasi Radio, Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepada Bapak Insinyur Indra Utama, kami silakan. Terima kasih Mbak atas ini ya. Yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran pengurus Asosiasi IoT Indonesia. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Paulus Basuki Kuat Santoso dari Kementan, Bapak Brian Cakra dari XL Asyata, Ibu Vita Indah Maulani dari Asyoti. Dan yang saya banggakan para peserta IoT Creation 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada angka 0,74%. Meskipun masih terkontraksi, ekonomi Indonesia mengalami perbaikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,14%. Dilihat lebih dalam, banyak bidang lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan negatif. Transportasi dan pergudangan, misalnya, masih terkontraksi di angka 13,12%. Akomodasi dan makanan minuman masih terkontraksi di angka 7,26%. Kedua sektor ini memang sektor yang berdampak paling buruk akibat pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk membatasi mobilitas. Di sisi lain, terdapat bidang lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, meskipun kita masih berada di masa pandemi. Informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan positif sebesar 8,72%, dan jasa kesehatan tumbuh 3,64%. Sektor pertanian juga tumbuh di angka 2,95%. Sektor pertanian ini bahkan belum pernah mencatatkan pertumbuhan negatif selama masa pandemi.
Dengan fakta tersebut, sektor ini tentunya menjadi kekuatan bagi kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sektor pertanian perlu terus didorong agar semakin produktif dan menghasilkan output yang lebih besar. Di sini teknologi digital dapat berperan. Para peserta yang saya banggakan, teknologi digital dapat membantu kita dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selama setahun kebelakang, kita telah berhasil untuk survive dengan perpindahan dari ruang fisik ke ruang digital. Hampir semua aktivitas mulai dari bekerja, belajar, bahkan berbelanja sudah dilakukan di ruang digital. Teknologi digital pada masa mendatang akan makin berperan, terutama dengan semakin masifnya pemanfaatan teknologi, pendorong transformasi digital. Survei Deloitte memperlihatkan bahwa salah satu teknologi pendorong yang paling berperan adalah Internet of Things. Internet of Things dipandang sebagai teknologi yang paling berperan karena dapat memberikan nilai tambah untuk mengurangi biaya, mendorong revenue, keamanan, dan keselamatan, serta kontrol kualitas. Internet of Things sendiri dapat memberikan peluang untuk munculnya berbagai revenue dari data yang dihasilkan dari perangkat-perangkat yang terkoneksi. Para peserta yang saya banggakan, jika kembali pada konteks pemulihan ekonomi, Internet of Things memiliki peluang untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan pemanfaatan yang tepat guna, Internet of Things bisa menjadi kunci agar sektor pertanian dapat semakin produktif dan menghasilkan output yang semakin besar, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Internet of Things dapat diaplikasikan di berbagai sisi di sektor pertanian, mulai dari monitoring untuk keadaan lingkungan berupa suhu, kelembapan, keadaan tanah, dan lain-lain, sehingga menjadi tools untuk melakukan otomatisasi seperti pemberian pupuk hingga pakan ternak. Pada gelaran tahun lalu, event ini telah menelurkan solusi yang dapat mendukung Indonesia menghadapi pandemi dengan lebih baik. Seperti Usman, yaitu UV sterilizer untuk lantai masjid. Solusi seperti ini merupakan solusi lokal yang tidak terlalu rumit, namun dapat memecahkan masalah di masa pandemi ini. Saya berharap tahun ini akan hadir lebih banyak solusi yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat atau dunia usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kuncinya adalah jangan berfokus pada teknologi yang rumit atau jangan fokus pada konektivitas apa yang akan digunakan. Namun fokuslah pada masalah yang akan diselesaikan. Solusi yang sederhana dan dapat memecahkan masalah sangat diharapkan. Para peserta yang saya banggakan, sekali lagi selamat mengikuti webinar dalam rangkaian acara termasuk kompetisi IoT Creation 2021. Kami tunggu para peserta untuk menjadi finalis dalam beberapa bulan mendatang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Asyoti atas kerjasama yang selama ini kita jalankan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan industri, Advantex, Tower Bersama Group, Polytron, Alita, Miota, Urbanasia, Gadget Diva, dan Gizmologi yang sudah membantu pemerintah untuk terselenggaranya kegiatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra. Dan telah bergabung bersama kita, yaitu Ketua Umum Asyoti, Bapak Teguh Prasetya. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Dan baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Asosiasi Internet of Things Indonesia, Asyoti, kepada Bapak Teguh Prasetya. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru selesai offline meeting nih, tadi tidak bisa pas tepat waktu. Terima kasih kepada Pak Indra yang tadi telah menguraikan perlunya terhadap kondisi IoT Creation 2021 ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta webinar dan seminar kali ini. Kita mengetahui bahwa kondisi pandemi ini masih terus berkelanjutan. Demikian juga kondisi kita untuk bisa recovery perekonomian Indonesia menjadi pilihan yang harus kita utamakan. Oleh sebab itu kami dari Asyoti
bersama dengan teman-teman di Kominfo dan para industri stakeholder semua berupaya semaksimal mungkin untuk terus memfasilitasi dan terus mendorong ke depan teknologi IoT ini agar bisa mempercepat perekonomian kita, agar mempercepat setiap lapisan industri bertransformasi digital. Oleh sebab itu, di kesempatan kali ini kami sangat berharap kepada para peserta, kepada kita semua, agar kita semua lebih inovatif lagi dan mengikuti IoT Creation 2021 ini dengan harapan kita segera juga bisa melakukan komersialisasi dari setiap perangkat, setiap solusi yang akan kita hasilkan. Kita melihat bahwa potensi IoT di Indonesia tahun 2025 menurut perhitungan kami besar US dollar. Demikian juga jumlah perangkat yang kita prediksikan akan mencapai 678 juta pada tahun 2025. Tentunya hal ini akan menjadi terwujud, akan menjadi tercapai bila mana kita semua bahu-membahu bersama-sama untuk segera memberikan solusi yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Teman-teman semua dan para hadirin yang saya cintai, sekali lagi kami ucapkan selamat berwebinar. Semoga kita semua bisa meraih hasil yang lebih bagus lagi di tahun ini. Dan kita juga berharap bahwa kita semua juga turut menikmati pangsa pasar IoT yang sedemikian besarnya di semua lini sektor industri yang ada, dan tentunya juga kami juga sangat berharap banyaknya teman-teman industri lokal yang juga turut berpartisipasi untuk meramaikan pasar kita sendiri. Dengan demikian, kita berharap juga tahun 2001 ini kita bisa lewati dengan lebih bagus lagi, dan kita bisa mengatasi pandemi dengan lebih baik lagi, tentunya dengan dukungan implementasi IoT di semua sektor, khususnya bidang kesehatan, agriculture, kemudian industri, manufaktur, dan lain sebagainya. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi selamat berwebinar dan selamat mengikuti IoT Creation 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, dan hati-hati di jalan Bapak. Semoga tadi ya cita-cita untuk 40 billion US dollar-nya tercapai dengan kerjasama dari kita semua. Amin, amin. Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari kedua narasumber ini secara bergantian. Jadi setiap narasumber akan diberikan waktu 30 menit, 15 menit untuk paparan dan 15 menit untuk tanya jawab. Dan narasumber kita yang pertama adalah Bapak Paulus Basuki. Nah, beliau ini sudah bergabung di Kementerian Pertanian, menggeluti dunia IT itu sejak tahun 1994. Wah, udah melewati masa remaja ya kalau kita hitung seperti umur manusia ya. Dan pada tahun 96 beliau juga pernah berperan sebagai IT National Consultant di FAO United Nations. Beliau karirnya sudah merambah ke dunia internasional. Luar biasa banget nih. Dan selain di IT tadi, beliau juga memiliki penelitian. Jadi di disertasi beliau adalah Spatial Dynamic Modeling of Paddy Field Land Use di Subang. Jadi penelitian untuk lahan padi ya Pak, dan juga National Soybean Production Modeling through SUR method. Nah, jadi IT kemudian agriculture and farming-nya sudah nyambung nih kita. Kita akan mendengarkan materi dari Bapak Paulus Basuki. Jadi waktu presentasi 15 menit Pak, dan question and answer 15 menit kepada Bapak Paulus Basuki, kami silakan.
Terima kasih Mbak Astin atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya ini masih masa Lebaran, izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari Lebaran bagi saudara-saudara kita yang merayakan. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas, mohon izin Pak Indra. Ya, silakan, Pak. Oke, Pak Teguh sebagai Ketua IoT, saya juga sebagai anggota IoT, Ketua Umum saya ini Pak Teguh. Selamat siang Pak Teguh. Bapak Ibu semuanya, jadi pada siang hari ini saya mendapat kehormatan ya sebagai katakanlah sebagai seorang narasumber, tapi saya pikir mungkin dalam kesempatan ini ya kita lebih banyak berdiskusi. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya akan lebih mengungkapkan peluang-peluang apa yang bisa di IoT-kan di sektor agriculture ini. Mbak Astin, izinkan saya untuk... Baik, Pak. Sudah bisa sepertinya. Sudah bisa ya. Bentar ya. Sudah bisa dilihat? Sedang loading, Pak. Sedang loading. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat dan suara saya diterima clear ya, Bapak Ibu Suara semua. terdengar dengan jelas, Pak. Terima kasih Mbak Ustin. Mungkin kali ini saya akan berusaha membawakan apa yang sudah ada di Kementerian Pertanian, di sektor pertanian, dan apa yang mungkin peluang serta potensi yang bisa dikembangkan di IoT ini. Kemudian nanti akan menjadi konsen kita dalam hal mencari solusi atau terobosan untuk mengatasi atau meningkatkan perekonomian kita melalui share-share di sektor pertanian. Loadingnya lama ya, baik, makasih. Jadi Bapak Ibu semuanya, peserta webinar yang saya hormati, kita tidak tahu ya fakta di lapangan itu saat ini itu secara pasti dipastikan lahannya itu seperti apa, gitu ya. Jadi secara IS estimate, pandangan mata itu baru kita melihat, oh lahan itu kering. Ada beberapa data yang mungkin sudah menjadi model ya, misalnya temperatur itu mungkin bisa kita lihat data pada kondisi input produksi bulan itu kita belum mengetahui, artinya secara masif belum bisa mengetahui fakta-fakta di lapangan. Nah, kemudian beberapa pemikiran atau pertanyaan itu kadang-kadang muncul gitu. Apakah airnya cukup? Kadang-kadang kita kan kalau untuk produksi input produksi itu jelas membutuhkan air ya untuk tanaman gitu. Kapan akan turun hujan? Mengapa lahannya atau tanahnya kurang produktif? Terus apakah di tanah yang akan saya tanami itu mineralnya sudah mencukupi? Bagaimana kesesuaian lahannya? Kalau saya sudah panen, hasilnya mau saya jual kemana? Kalau sudah saya jual, saya untung tidak? Nah, ini kemudian akan menjadi pemikiran kita bagaimana meningkatkan nilai tambah dari produksi itu.
ada satu pertanyaan lagi. Petaninya berganti enggak? Jangan sampai petaninya itu aja. Sehingga bagi saudara-saudari kita petani yang mungkin umurnya sudah meningkat usia lansia, masih tetap jadi petani, produktivitasnya berkurang. Nah, ini kemudian juga harus kita pikirkan bagaimana regenerasi petani ini. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin miss atau tidak terkoneksi atau tidak terdeliver, tidak terhubung, tidak terkirim, ya. Saya ambil contoh misalnya di sini ada suhu, ada serangan hama penyakit, kemudian ada sumber-sumber air di sini. Nah, ini data ini tidak masuk, tidak memberikan informasi. Sehingga data informasi ini ketika akan diaplikasikan di tingkat lapangan, tingkat teknis, data-data ini tidak bisa diakses di lapangan. Nah, ini mengapa ini terjadi? Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk IoT ini sangat berperan seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum IoT tadi, akan mempunyai peluang banyak. Dan ini harapan kita itu akan mempunyai efisiensi yang menguntungkan. Meskipun ini di tingkat on-farm. Misalnya drone saja ya, kita mempunyai drone. Drone itu yang kita miliki di Kementerian Pertanian itu ya mungkin bisa dihitung dengan jari, mungkin sekitar 100 buah drone. Dan itu pun kemampuannya sangat kecil, hanya bisa memotret mungkin ya. Padahal angan-angan kita nantinya itu semuanya ya pemupukan, penyiraman dan lain, pembasmian hama itu bisa dilakukan dengan drone dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, ini drone ini sebagian kita gunakan untuk memetakan lahan, khususnya lahan sawah. Ya, khususnya lahan sawah. Dan ini pun juga prosesnya masih semi manual, artinya kita masih menggunakan pilot. Ya, pilot terbang. Nah, nanti di suatu saat mungkin ada melalui forum ini bisa memikirkan bagaimana si drone ini kita kendalikan dan datanya langsung bisa kita ambil secara spasial. Nah, data-data spasial sudah terkoreksi baik geometris maupun kualitas gambarnya. Jadi sudah teroktorektifikasi sehingga posisinya itu tepat pada koordinat yang pas pada peta dasar. Nah, ini kemudian ada kesempatan juga untuk monitoring sensor tanah dan cuaca. Kemudian juga ada sensor debit air. Ini yang kemudian bisa kita peluangnya bisa kita masifkan, bisa kita dalam skala yang besar gitu. Namun bagaimana ini bisa memberikan nilai atau harga yang murah kepada pembeli di petani-petani kita ini. Bagaimana nanti mendesainnya? Yang jelas ini adalah peluang. Dan saya pikir juga berdasarkan IoT ini, apa yang bisa ditangkap dengan sensor tanah dan cuaca serta sensor debit air ini juga nantinya akan langsung masuk ke database. Nah, selain drone yang bersifat yang mempunyai tipe pesawat maupun yang bertipe heli ya, kayak gini yang mempunyai ini juga sudah kita kembangkan, namun ya masih sebatas penelitian ya. Ini kita gunakan untuk penyemprotan pupuk dan pestisida dengan sprayer. Nah, ini pun juga belum menjangkau pada kapasitas lahan yang luas. Dan ini sifatnya juga masih penelitian. Nah, harapannya juga
seperti drone di pemetaan ini bisa kita otomasi gitu, bisa kita gunakan IoT sehingga bisa membuat efisiensi, Nah, kemudian dari cuaca dan tanah tadi, konsepnya itu bisa kita tangkap secara otomatis melalui media internet, bisa kita tangkap di server gitu. Nah, kemudian dari server itu bisa kita akses menggunakan mobile, menggunakan app, sehingga dimanapun kita bisa mengkontrol dan bisa mengevaluasi serta memonitoring kondisi cuaca dan kondisi tanah pada lahan yang menjadi konsentrasi kita. Oke. Sensor debit air. Irigasi kita tentunya sangat sangat membutuhkan dan sangat sebagai input produksi itu air sangat dominan dalam dalam kebutuhan tumbuhan untuk berproduksi. Namun pembagian jalur irigasi debitnya seberapa, kapan harus dialirkan ini masih manual. Buka tutup pintu air, ya, dialirkan ke sana, atau bahkan ada beberapa lahan yang mungkin tidak kebagian air karena debit airnya mungkin tidak mencukupi. Nah, harapan kita juga dengan adanya sensor-sensor nanti mungkin dengan adanya beberapa peralatan microcontroller gitu bisa kita pasang di salah satu terminal di irigasi tersebut dan bisa dikirim ke server menggunakan media internet. Nah, akhirnya akan terpantau debit airnya dan kapan harus mengalirkan dan mengalirkannya kemana. Ini harapan kita nanti ya, ini masih peluang. Nah, kemudian untuk hal yang berkaitan dengan hama penyakit. Coba kita mulai pikirkan bagaimana kita menggunakan artificial intelligence. Nah, di sini saya gambarkan sebagai seorang petani atau petugas lapangan yang dapat mengambil foto atau gambar hama dari penyakit atau hama penyakit. Kalau di kami itu kita namakan sebagai organisme pengganggu tanaman, pengganggu tumbuhan. Itu kita foto. Difoto, kita kirimkan ke server. Data hama dan penyakit tumbuhan dikirim ke server. Nah, di server itu sebagai knowledge management di sana sudah ada database atau beberapa gambar gitu yang menunjukkan bahwa itu penyakit tertentu atau hama tertentu, sehingga menggunakan artificial intelligence ini yang masuk di server itu dia bisa memberikan solusi. Oh, kalau hama ini harus penanganannya demikian. Oh, ini misalnya si artificial intelligence ini belum menemukan database yang ada di server, sehingga dia juga akan memberikan gambaran ini belum ada, sehingga kita bisa mengentry atau bisa memberikan solusi-solusi dan kemudian kita masukkan ke dalam server, sehingga terus demikian, sehingga di dalam server nanti akan banyak database, kekayaan database dan kekayaan kondisi faktual di lapangan, sehingga dengan artificial intelligence ini nantinya bisa memberikan solusi dengan cepat dan efisien. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kalau kita memberikan pemikiran, memberikan suatu ide gagasan bisnis di bidang pertanian, tentunya
bagi kita itu tujuannya adalah pertama ya mensejahterakan petani ya. Artinya bisnis itu akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Itu di OPAM. Nah, apa itu? Misalnya kita di antara Bapak Ibu mungkin ada salah satu bagian dari sini, misalnya Bapak Ibu bisa bergerak atau misalnya sekarang menjadi penyedia teknologi. Atau Bapak Ibu sekarang menjadi penyedia input produksi. Input produksi bisa bibit, bisa benih, bisa pupuk ya dan seterusnya. Atau mungkin Bapak Ibu sekarang berada di posisi lembaga keuangan. Bisa menyalurkan kredit atau bisa menangani asuransi pertanian misalnya. Atau bahkan Bapak Ibu sudah bergerak di teknis lapangan yang benar-benar teknis. Pelaku produksi. Atau Bapak Ibu mungkin lebih pada di bidang penelitian atau mungkin yang pemerhati lingkungan, bagaimana pemupukan berimbang, bagaimana buangan-buangan pestisida sehingga tidak menimbulkan cemaran, bagaimana ukurannya yang pas sehingga bisa menjadikan dampak yang sustainable ya, yang keberlanjutan. Sehingga para pelaku ini yang akan melakukan produksi praktek budidaya itu bisa bertani secara efisien dan efektif. Nah, di dalam kotak putih ini Bapak Ibu, coba kita renungkan dan kita pikirkan bersama bagaimana ini pelaku ini kita dekati dengan kelompok tani dan petani muda. Artinya mungkin yang bisa kita ajak kerjasama, yang kita drill gitu sehingga mereka petani-petani muda ini tumbuh akan menjadi pelaku produksi di sektor pertanian. Nah, kemudian di daerah produksi sampai saat ini itu ada beberapa toko yang menampung, mungkin ada yang membeli produksi petani yang mungkin kita harus karyakan juga, seperti pemberdayaan kios lokal dan BUMDes. Ini sangat penting karena memang konsen serap produksi itu mungkin bisa berimbang gitu ya. Nah, kemudian apa kegiatan keuntungan stakeholder? Bagi lembaga keuangan dan asuransi jelas ini peluangnya adalah perluasan nasabah. Kemudian ada kepastian pengembalian kredit oleh petani. Nah, ini kadang-kadang pemberi kredit ini masih takut-takut petani bisa mengembalikan enggak gitu. Nah, ini bagaimana nanti konsepnya bisa bekerja sama dengan teknologi IoT ini, apa kita membuat kartu tani atau bagaimana yang bisa memantau penyalur maupun penerima kredit. Nah, kemudian ada toko tani di sana, ada distributornya. Jadi tidak pada lingkup regional maupun lokal, tapi kalau bisa juga bisa menginternasional. Bagaimana nih pemasaran produk-produk pertanian ini. Dan tentunya nanti juga ada keterlibatan teman-teman pasca panen, bagaimana mengemas ya, bagaimana menyajikan jeruk misalnya aja gitu ya. Jeruk yang habis panen, kenapa harus kita lap gitu ya, itu sehingga menyajikan suatu jeruk yang mungkin bisa memberikan daya rangsang kita untuk memakan gitu ya. Nah, ini kemudian juga membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mungkin juga bisa kita hubungkan dengan IoT nanti. Nah, bagi pemerintah jelas kita sebagai pemerintah kita mendukung dari sisi regulasi dan koordinasi ya. Kita juga tentu berkontribusi di sana. Off-taker jelas ada kepastian supplier,
ada traceable produk dan yang mungkin produksinya akan lebih mudah kita dapat gitu ya. Nah, bagi petani apa yang dibutuhkan di sana? Ada akses pemodalan. Kemudian ada akses teknologi, ini yang kemudian menjadi konsen kita nih, ke akses teknologi. Untuk peningkatan produksi, ada kepastian pembeli dengan harga yang pantas tentunya. Dan kepastian saprodi. Saprodi itu sarana produksi ya, sarana produksi. Nah, di sana nanti sebagai sarana produksi ada traktor, ada penyiang, ada pemanen dan macam-macam. Dan itu semua juga ada peluangnya untuk digerakkan menjadi teknologi misalnya dengan sensor dan berbasis IoT di sana. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kondisi sekarang di Kementerian Pertanian itu ada linknya seperti ini ya, jaringannya ada kantor pusat kita di Ragunan, ini di Ragunan, kemudian ada beberapa KL terkait yang terhubung dengan kita, ada Kominfo tentunya, ada BIG, ada BPS dan semuanya ya, kita terkoneksi. Nah, kemudian juga kita ada mempunyai DRC di luar Jakarta ya. Nah, kemudian ini masih ada beberapa yang kantor kita yang masih sporadis atau terpisah. Ada yang di Cimanggu, Bogor, ada yang di kantor pusat di Pasar Minggu. Tetapi ini juga sudah terkoneksi. Nah, ini juga ada ISP1, ISP2 ya yang memfasilitasi dan membantu kita untuk berinternet di kegiatan sektor pertanian, pembangunan pertanian. Baik, kemudian Bapak Ibu, kita saat ini sedang melakukan gencar-gencarnya digitalisasi pertanian. Nah, digitalisasi pertanian ini salah satunya kita akan bekerja sama dengan Microsoft. Kita akan menggunakan Azure di sana dan konsepnya itu seperti ini. Namun demikian semuanya ini pasti juga akan terfasilitasi oleh teman-teman yang lain di sektor swasta yang sudah saya kemukakan tadi, di bidang apa teman-teman ini sekarang berkontribusi, apa di bidang di satelit mungkin, di komunikasi, di sensor cuaca atau mungkin di drone, mungkin di mana ya. Ini semuanya nanti akan berkontribusi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada sedikit gambaran angan-angan saya gitu ya. Angan-angan saya tentang industri pertanian 4.0. Nah, ini saya harapkan dari lapangan itu secara otomatis dari subsektor peternakan bisa langsung masuk datanya, dari tanaman pangan, dari hortikultura itu bisa langsung masuk ke server dengan drone gitu ya. Semuanya terkoneksi satu dengan yang lain dengan menggunakan teknologi IoT ini, dan tentu saja di dalamnya nanti juga ada data scientist, pemodelan ya, dan lain-lain sehingga akan menghasilkan suatu rujukan kebijakan dan tentunya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani dan tentunya pembangunan di sektor pertanian. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang sudah kita lakukan dan ini pun sifatnya juga kita produksi. Itu kita membuat traktor. Ini mesin pengolah tanah menggunakan traktor roda 4 dengan sistem kemudi yang dapat dikendalikan secara otomatis. Nah, traktor otonom ini dapat melakukan pengolahan lahan sesuai dengan peta perencanaan dengan akurasi 2-25 cm. Nah, sistem navigasi yang kita gunakan GPS berbasis RTK, Real Time Kinematic.
Dan sistem kontrol pada traktor terdiri atas pengendalian setir, gas, gear, rem, dan kopling. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu potensial di sektor pertanian yang bisa di-IoT-kan atau mungkin bisa menjadi bahan penelitian ya. Ini salah satunya atau salah beberapanya yang bisa saya jadikan menjadi contoh. Pertama adalah penyakit blast pada tanaman padi dengan cara pengendaliannya. Bagaimana ini? Ini saja belum kita garap dari sisi IoT. Namun penanganannya masih bersifat banyak membutuhkan tenaga manusia. Nah, ini makanya kita perlu kita pikirkan bersama. Termasuk pemupukan pada tanaman padi. Bagaimana cara pemupukannya secara otomatis, secara IoT gitu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, tentunya ada beberapa hal yang mungkin menjadi concern kita, yaitu tentang sensor pertanian yang terintegrasi dan tentunya mempunyai harga yang murah. Nah, ini yang bisa akhirnya nanti bisa kita kembangkan secara massal di sektor pertanian. Kemudian di subsektor peternakan misalnya ya, kita bisa mengetahui atau bisa memantau perkembangan ternak misalnya sapi. Dari mulai dia lahir sampai dia dipotong misalnya, siap dikonsumsi. Dari lapangan sampai ke meja makan. Nah, ini bagaimana cara pengendaliannya? Sehingga ada beberapa hal yang mungkin ada yang yang mengikuti dari ternak tersebut, misalnya kayak penyakit ternak yang mungkin akan membahayakan manusia, bisa kita tahu trackingnya dari mana itu peternakan. Dan tentunya tidak hanya dari sisi peternakan di sapi, mungkin juga di ayam dan lain-lain bisa kita kembangkan. Ini potensial banget untuk menjadi pemikiran bersama dalam penggunaan IoT ini. Nah, sekarang ada peluang, tentunya dukungan dari pusat. Kita harus mengembangkan networking-nya, yaitu networking IoT ini kita masih mempunyai peluang yang besar untuk pengembangan data center ya. Meskipun data center ini akan menjadi nanti kita akan dibimbing dan dikawal oleh Kominfo tentang data center ini. Kemudian peluangnya adalah sarana dan prasarana produksi. Itu misalnya ada traktor, penyiangan, pemupukan dan lain sebagainya. Masih banyak peluangnya untuk kita kerjakan bersama. Kemudian untuk sensor tanah dan sensor agroklimat, nah ini mungkin ada salah satu unit satuan kerja kita yang khusus untuk menangani agroklimat ini di BPSDLP di Bogor ya. Nah, kemudian drone pemantauan berkala tanaman, kemudian pemupukan pestisida, pemantauan ternak dan otomasi irigasi yang kemudian ini bisa menjadikan konsen kita atau peluang-peluang yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan dan berkontribusi di sektor pertanian. Nah, sekarang apa kebutuhan kita? Banyak karena kita memang belum secara massal belum memulai, kita baru secara tingkat penelitian dan tingkat pilot project. Pertama adalah perangkat yang bisa membantu pengiriman data melalui internet. Ini saya yakin dari pihak swasta bisa berperan gitu dalam hal produksi perangkat keras ini. Kemudian software dan hardware yang dapat melakukan beberapa pekerjaan yang bisa mengontrol dari jarak jauh. Mungkin penyiraman air, penyemprotan, pergerakan ternak, kesehatan ternak, kesehatan hewan. Ini juga bisa melibatkan pihak swasta untuk bisa berkontribusi di sini. Kemudian ada microcontroller, ada sensor, ada peralatan IoT lainnya. Ini juga pihak swasta yang mungkin bisa berkontribusi di sini. Kemudian juga ada kontrol suhu, ada kelembapan, pH tanah, dan perkembangan tanaman. Ini juga belum kita kerjakan.
SDM, sumber daya manusia, kita juga membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk e-learning, untuk melatih penyuluh-penyuluh kita nanti di lapangan, bagaimana bisa mengoperasionalkan IoT ini. Ini juga masih terbuka luas. Ada programmer, ada data scientist, ada pemodelan, ada pelatih-pelatih teknis nanti di lapangan. Ini masih banyak kita butuhkan. Kemudian infrastruktur internet, nah ini teman-teman Kominfo yang mungkin akan berkonsentrasi di sini. Kemudian juga kebutuhan penyimpanan data secara cloud, ini mungkin juga teman-teman Kominfo yang akan berkonsentrasi di sini. Data mining yang mampu mengekstraksi data lapangan yang melibatkan artificial intelligence. Ini juga bisa menjadi peran swasta. Bagaimana berkontribusi di sektor pertanian ini untuk menghasilkan rujukan dan keputusan secara otomatis, ya, secara otomatis. Kemudian ada perlakuan untuk penyembuhan tumbuhan yang sakit. Bagaimana caranya menggunakan artificial intelligence, kita program, kita modelkan, ya, akan menghasilkan data scientist sehingga dapat menjadi rujukan pengambilan kebijakan. Nah, ada beberapa contoh yang sudah menerapkan IoT ini. Yang ini saya dapatkan juga dari internet. Itu salah satunya beberapa, yaitu Simon Cori, Sistem Monitoring Control dan Irigasi. Ada Agrimon, Agriculture Monitoring, ini dikembangkan oleh teman-teman di Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ada Desa Digital Jawa Barat, ada CAI Agriculture, kemudian ada Field Monitoring System. Dan seterusnya masih banyak lagi, ya, yang belum terdeteksi. Namun ini masih sifatnya belum skala besar, masih sifatnya masih mungkin untuk penelitian atau dalam lingkup yang kecil. Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir bagaimana kondisi atau efek dari teknologi ini, yang kemudian ini jangan sampai terjadi pada petani kita. Pertama, rumah tangga petani itu, ini saya ambil contoh, ya, contoh pemikiran, bukan kondisi fakta, tapi ini sebagai bahan pemikiran kita. Pada suatu saat rumah tangga petani itu melakukan usaha tani secara tradisional dengan luas lahan anggap LL hektar dan menghasilkan keuntungan bersih setiap panennya adalah keuntungan bersih rupiah, KB rupiah. Nah, suatu saat Bapak Ibu, rumah tangga petani itu ditawari pembiayaan atau kredit untuk memperluas jaringan atau memperluas kemampuan produksinya. Namun ada kewajiban rumah tangga petani tersebut harus mengembalikan PP rupiah setiap masa panen. Benar, keuntungannya meningkat. Namun keuntungan meningkat itu anggap saja sebagai keuntungan bersih 1. Itu KB1 lebih besar dari KB. Namun jangan sampai KB1 itu KB plus PP, artinya begitu rumah tangga petani itu mengembalikan angsuran, rumah tangga petani tetap saja untungnya KB. Jadi antara mendapat kredit dengan tidak mendapat kredit untungnya sama. Hanya bedanya ada satu aktor lagi yang memperoleh keuntungan margin di situ. Oke, kondisi berikutnya Bapak Ibu. Dalam perkembangannya, rumah tangga petani mendapat penawaran mesin peralatan pertanian dan pengembaliannya juga diangsur setiap masa panen sebesar PP1. Nah, benar, begitu dikasih peralatan modern, rumah tangga petani tersebut memiliki keuntungan yang jauh lebih besar karena ada otomasi di sana, ada bantuan input produksi, pengolah tanah dan lain sebagainya. Namun dari keuntungan itu harus disisihkan juga untuk mengangsur kredit dan mengangsur angsuran alat-alat pertanian. Sehingga keuntungan bersih dari petani atau rumah tangga petani tersebut tetap saja si petani itu melakukan kegiatan budidaya produksi tanaman pertanian secara tradisional.
Artinya apa, Bapak Ibu? Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan sampai dengan hadirnya teknologi ini, si petani keuntungannya tetap. Meskipun ada secara matematis bertambah, namun pertambahan keuntungan itu tidak dinikmati oleh petani, tapi oleh penginput teknologi. Nah, diharapkan itu tidak terjadi. Nah, monggo nanti Bapak Ibu kita pikirkan bersama. Jadi ini misalnya salah satu contoh pemikiran yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi mungkin di sini akan lebih banyak kita berdiskusi lagi tentang kondisi IoT, kesempatan peluang yang ada di Kementerian Pertanian. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Astin. Silakan. Terima kasih, Mbak Astin. Baik, terima kasih Pak Basuki. Ini luar biasa memberikan pencerahan ya untuk kita tadi. Beliau menyampaikan peluang apa yang bisa di-IoT-kan ya. Jadi tadi diberikan contoh selain IoT juga bisa untuk penelitiannya, ada penyakit blast pada padi dan bagaimana pengendaliannya, kemudian pemupukan pada tanaman padi, sensor pertanian yang terintegrasi, dan tadi juga disampaikan kalau kita menggunakan drone kita bisa melakukan pemetaan lahan, kemudian farm monitoring system, dan juga penyemprotan pupuk dan pestisida. Ternyata di Indonesia juga sudah ada yang menerapkan IoT, tadi ada Simon Kori, kemudian Agrimon, Agriculture Monitoring, Desa Digital, CI Agriculture, dan Field Monitoring System. Nah, kemudian di sini sudah banyak Pak yang memberikan pertanyaan. Sudah lebih dari 5 orang nih. Jadi kita ambil 3 pertama terlebih dahulu dari Bapak Asep Mulyana. Nah, ini bagus nih untuk kajian atau penelitian nanti nih pertanyaannya. Dapatkah kita memperoleh akses untuk mendapatkan list atau peta permasalahan pertanian secara keseluruhan beserta daftar areanya? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Septian Angga, Institut Teknologi Nasional. Untuk IoT, debit air untuk pertanian menggunakan alat atau controller seperti apa? Apakah Arduino Plus, Nodem ESP8266, PLC, atau Blink, atau seperti apa untuk controller debit air? Dan kemudian yang ketiga, dari Bapak Ikhwan Tarik dari Telkom Sigma. Bagaimana regulasi penggunaan cloud service untuk IoT? Harus pakai data center di Indonesia atau seperti apa? Baik, Pak Basuki, sementara 3 terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama tadi dari Pak siapa, Mbak? Asep Mulyana. Pak Asep ya. Oke. Ini dari mana? Dari petani atau dari? Nah, ini beliau tidak menyampaikan. Baik, oke lah. Ya, listing permasalahannya ya banyak kita. Permasalahannya banyak. Sebenarnya bukan masalah ya, kendala mungkin ya. Kendalanya banyak. Nah, silakan saja nanti kalau misalnya mau ada kajian-kajian, silahkan, saya terbuka, welcome. Kira-kira apa potensial untuk dikaji dari kendala-kendala itu. Mungkin begitu ya jawaban saya. Baik, Pak. Ya, dengan kata lain boleh lah, kan tadi kan pertanyaannya bolehkah ya? Boleh. Iya, bisa dapat akses. Dapat. Silakan aja, kan kita malah justru lebih senang ya ada yang berkontribusi membantu kan. Nah, itu lebih senang. Debit air, Mas, ini belum dilakukan. Bapak dari siapa tadi, Mbak? Yang kedua tuh aku. Iya, Bapak Septian Angga. Dari mana nih? Dari Institut Teknologi Nasional. Oh, nah tetangga. Septian ya. Pak Septian, kita belum lakukan Pak Septian. Ini kemarin itu tuh kan yang saya gambarkan tuh baru konsep. Makanya ini kesempatan gitu buat kita itu. Gila, belum secara masif di lapangan belum ada controller itu. Yang benar-benar menyentuh petani kecilnya itu belum. Nah, makanya bagaimana dengan forum seperti ini itu listing kendala-kendala ini dan kondisi faktual di lapangan itu bisa
banyak teman-teman yang berkontribusi di situ tentunya. Belum. Nah, masalah nanti ada microcontroller Arduino yang mungkin yang open source ya. Ada Uno, ada Mega 2560, ada View, DLL itu kan mungkin salah satu salah satu microcontroller atau contoh microcontroller yang bisa kita gunakan. Nah, nanti bagaimana kita merakitnya, bagaimana kita merangkainya agar bisa mengontrol sirkulasi air, ya, debit air ini nanti. Demikian Pak Septian jawaban saya. Kemudian yang ketiga apa Mbak? Aduh, kok jadi pelupa saya. Dari Pak Ikhwan, bagaimana regulasi penggunaan cloud service untuk IoT? Apakah harus pakai data center di Indonesia? Ini mungkin yang bisa menjawab Dari Pak Indra ya, iya Kominfo. Iya, Karena kami tunduk sama Kominfo ya. Sudah ada undang-undangnya dan sekarang mau membeli sesuatu aja harus pakai clearing, harus di clear di Kominfo. Nanti ini saya tidak bisa menjawab, tapi mungkin bapak-bapak yang dari Kominfo yang bisa menjawab. Mungkin itu Mbak Astin. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan ke-4 sampai 6 dari Bapak Suyatno. Nah, ini nyambung dengan yang pertama tadi terkait akses peta permasalahan atau peta tantangan kita di pertanian ini. Jadi dari Pak Suyatno, Akademi Telkom Jakarta, kalau kita menemukan pengembangan solusi terhadap tantangan yang ada tadi Pak, kemana proposal kami ini bisa kita ajukan kalau di Kementan? Saya jawab. Jadi satu pertanyaan satu jawab ya Mbak, biar nggak lupa. Iya baik Pak. Di Badan Litbang, Bapak. Badan Litbang. Silahkan proposal diserahkan di Badan Litbang. Kebetulan kan Sekretaris IoT juga dekat dengan teman-teman di Litbang. Nah, monggo nanti melalui Mbak Vita atau siapa silahkan proposal itu dikirim ke Litbang, di Sekretariat Litbang ya. Monggo nanti di sana akan diproses. Baik Pak, kita lanjut ke Pak Miftahudin dari Untidar. Nah, bagaimana cara menekan harga produksi dari smart farming agar seimbang dengan pendapatannya? Waduh, ini yang bisa menjawab ya Ketua Umum IoT. Ya kalau harganya murah, produksinya murah ya mungkin bisa kan. Ya artinya begini, jangan sampai input produksi itu lebih besar dari output produksi, dari output. Jadi kalau inputnya lebih besar ya daripada output ya tentu rugi. Kalau bisa ya jumlah biaya di input itu sebisa mungkin kurang dari output. Dan memang harusnya kurang dari harga output. Itu akan menuai keuntungan. Ya makanya kan kalau kita teknologinya sudah bisa diproduksi di dalam negeri dan itu bisa diproduksi massal ya, bisa dikembangkan di lingkup-lingkup dalam skop yang kecil maupun yang besar, itu mungkin ya teknologi saya yakin akan murah dan itu akan membantu paling tidak membantu dalam hal biaya tenaga kerja. Meskipun investasi di awalnya agak mahal. Jadi penekanannya mungkin di biaya tenaga kerja, upah tenaga kerja. Mungkin gitu, Pak. Baik, Pak. Kemudian masih banyak nih pertanyaannya. Beberapa mirip-mirip seperti tadi ya terkait dengan biaya. Nah, kemudian ini Pak dari Pak Kurniawan, apakah ada contoh perhitungan dengan case study tertentu untuk biaya, investasi teknologi, kemudian manfaatnya kepada petani? Apakah ada contoh hitungannya? Kalau contoh secara secara eksplisit belum ada, tapi penelitian sudah ada. Jadi kelayakan usaha itu sudah ada. Baik. Mau usaha porang, misalnya dengan IoT itu juga sudah ada. Silahkan nanti melihat publikasi-publikasi yang diterbitkan di lingkup Kementerian Pertanian. Atau mungkin dari teman-teman akademisi mungkin sudah punya ya silahkan. Monggo di refer. Yeah.
Nah, baik Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Bagus. Ini cukup teknis nih. Beliau bertanya, untuk lahan pertanian, terutama lahan basah untuk padi, berapa luas minimum agar dapat nilai ekonomisnya? Nah, kemudian yang tadi pertanyaan keduanya adalah ide future farm tadi apakah akan melibatkan beberapa kelompok tani yang saat ini sudah aktif gitu, Pak? Yang terakhir dulu saya jawab, pasti melibatkan kelompok tani yang sudah aktif maupun yang akan terbentuk. Pasti melibatkan tani dan kelompok tani. Kalau efektif ya untuk budidaya apa dulu misalnya? Karena kan budidaya di lahan basah misalnya untuk padi sama taruh buah-buahan ya, buah-buahan semusim, semangka misalnya. Nah, ini kan jelas kebutuhan luasan lahannya juga berbeda-beda. Juga biaya inputnya juga berbeda-beda. Namun demikian kembali lagi yang sudah saya jawab tadi, sudah ada kajian-kajian tentang kelayakan usaha, berapa lahan yang dibutuhkan, kemudian berapa biaya bibit, tenaga kerja, dan lain sebagainya sudah ada. Silahkan monggo diakses di publikasi-publikasi di lingkup Kementerian Pertanian. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ini ada dua pertanyaan yang serupa dari Pak Indra Gunawan dan Pak Doan ya. Jadi kalau dari Pak Indra ini bertanya, bagaimana program pengembangan tentang IoT di Kementan bisa melibatkan baik dari perguruan tinggi atau pegiat IoT seperti itu. Karena nih sepertinya teman-teman pegiat IoT ya, karena untuk pembuatan dan analisa dibutuhkan biaya yang besar. Nah, kemudian menyambung dengan Pak Doan dari Telkom University. Apakah ada skema hibah pendanaan riset dari Kementan untuk pengembangan perangkat IoT? Serupa ini Pak pertanyaan berkaitan dengan pendanaan, sama-sama punya tujuan untuk melakukan riset tentang pertanian ini. Di Litbang itu dulu ada namanya penelitian partisipasi yang melibatkan teman-teman akademisi. Nah, ini bisa diajukan di proposal itu. Kayak PPMKI misalnya atau apa itu ya. Itu melibatkan teman-teman akademisi. Dan itu financing-nya bisa multi year di sana. Di Badan Litbang Pertanian. Di Balitbang ya. Iya, Baik, Badan Pak Litbang. Doan dan Pak Indra tadi ya. Nah, kemudian ini dari Pak Haryanto, Universitas Dinamika. Bagaimana peluang IoT untuk irigasi dengan menggunakan air tanah dengan menggunakan tenaga pompa listrik? Nah, apakah ini bisa nih, Pak? Bisa. Terutama di lahan-lahan kering gitu ya, ada pompanisasi, silakan. Lahan-lahan kering misalnya di Pacitan, Gunung Kidul, daerah-daerah selatan gitu. Mungkin juga karena mungkin belum ada akses listrik misalnya, itu bisa menggunakan tenaga surya yang bisa menghemat energi juga di sana, bisa dikembangkan juga. Bisa terintegrasi juga di sana. Jadi bisa mengembangkan tanaman pangan di lahan kering. Dengan mengakses input air dari air tanah misalnya gitu. Bisa. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Haryanto. Bisa ya, ada peluang tadi untuk lahan kering, tapi kita bisa tanami seperti itu ya. Dan kemudian ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir Pak, dari Ibu Ika Setiawati, Universitas Tidar. Apakah smart irrigation sudah diterapkan pada petani di Kementerian Pertanian? Nah, karena beliau pernah ikut penelitian ini dalam skala kecil nih Pak. Ya. Smart irrigation. Kembali seperti yang saya katakan tadi bahwa kami menerapkan baru pada tataran penelitian dan pilot project. Jadi secara masif, secara besar-besaran belum. Artinya ini peluang buat teman-teman semua gitu untuk mengembangkan ini semua. Nah, baik, satu lagi ini mungkin
mewakili yang lain, Pak, nanti bisa dibantu dijawab juga dengan Asyoti, karena ini berhubungan nih dari Bapak Fikih Prawida, bagaimana alur koordinasi antara penyedia sistem IoT dengan Kementerian Pertanian yang tadi untuk mendapatkan kendala-kendala di Kementan sehingga bisa bekerja sama membangun sistem IoT bagi Kementan. Ya, harapan saya, ya harapan kami lah, itu asosiasi IoT ini sebagai penghubung gitu. Nah, seperti ini kan kita ketemu meskipun saya diberi waktu 30 menit, tapi ya paling tidak secara makro tertuang lah di sini, tergambarkan. Nah, nanti mungkin Mbak Vita bisa memberikan membentuk, mengcreate pertemuan yang lebih detail gitu, yang mungkin tingkatnya mikro atau tingkat meso pada satu bahasan, misalnya khusus untuk irigasi, nah misalnya gitu, khusus untuk penanganan hama penyakit misalnya gitu. Nah, monggo ini menurut saya teman-teman Kominfo dan IoT ini bisa menjadi jembatan penghubung gitu. Atau kalau misalnya mau pengen datang langsung, ya silahkan ayo diskusi gitu aja. Ya, baik Pak Basuki, silakan. Jadi teman-teman bisa melalui Asyoti harapannya menjadi jembatan ya antara para penggiat IoT dengan juga Kementan. Bisa juga nanti dibuat grup, atau yang memang belum bergabung di Asyoti silakan bergabung, jadi semakin luas networking-nya, begitu ya Pak ya. Betul ya. Baik, terima kasih Pak Basuki atas waktu dan juga materi yang telah diberikan. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dan wawasan kita juga menjadi lebih luas. Terima kasih Pak Basuki. Terima kasih, sama-sama, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari narasumber kedua, yaitu Bapak Brian Cakra. Nah, beliau adalah seorang profesional dengan pengalaman yang lebih dari 10 tahun di dunia teknologi dan telekomunikasi. Saat ini Pak Brian menjabat sebagai Head of Internet of Things di PT XL Axiata Tbk. Beliau lulusan NUS, National University of Singapore, di bidang manajemen teknologi. Dan beliau juga sudah banyak memiliki inovasi di bidang IoT, mulai dari bidang agriculture, smart building, smart city, dan juga smart logistik. Dan Pak Brian ini adalah seorang expertise product development and marketing, mulai dari strategi, idea, creation, improvement, dan campaign. Kepada Pak Brian Cakra, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Astin. Selamat siang untuk yang terhormat Pak Teguh. Selamat siang yang terhormat Pak Indra. Selamat siang yang terhormat Pak Paulus. Selamat siang yang terhormat Mbak Vita. Terima kasih untuk waktunya. Saya Brian Cakra dari XL Axiata. Hari ini akan sharing, nanti tema yang diberikan oleh rekan-rekan Asyoti adalah tentang smart poultry. Aku boleh share screen ya, sebentar. Oke. Ya, udah kelihatan Mbak Asin? Sudah. Sudah kelihatan ya? Oke, thank you. Ya, hari ini aku akan cerita nih tentang smart poultry. Sebenarnya hal ini juga sudah sering saya sampaikan di beberapa kesempatan ya, teman-teman. Jadinya mungkin pada hari ini kita lebih lihat karena di sini kan relate dengan para makers nih ya. Jadi rekan-rekan praktisi yang sudah lama di industri, kemudian juga para makers dan juga peneliti dan juga pemilik usaha gitu ya. Kita mungkin nanti melihat dari sisi bagaimana sih IoT ini di Indonesia bisa kita kembangkan bersama-sama gitu. Dari yang Pak Paulus Basuki tadi sampaikan juga udah relate banget gitu ya, bahwasanya kalau bicara IoT itu nggak cuma dua belah pihak ya, in summary. Jadi nggak cuma antara pembeli penjual, tapi juga kita bicara ekosistem. Nah, aku mulai dulu dari XL Axiata sendiri. Jadi kami percaya bahwa key foundation untuk accelerate industry 4.0 adalah kita punya connectivity footprints yang kuat gitu.
Dengan latest teknologi dari NB-IoT, kita memastikan bahwa konektivitas itu menjadi sesuatu yang mutlak gitu ya. Kalau kita namanya aja Internet of Things, jadi kan semuanya harus ada internetnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah platform. Nah, di platform sendiri itu, platform merupakan hal yang juga esensial karena connected device dan banyak device itu nyambung ke platform, lalu di atasnya baru ada aplikasi. Nah, kami juga ada XCAM, Laboratorium IoT di Indonesia yang pertama kali disertifikasi oleh GSMA di Southeast Asia. Jadi, Asia Tenggara, itu adalah laboratorium IoT yang pertama. Nah, kita juga sering bekerja sama dengan ASIOT untuk pengembangan, cuma memang di masa pandemi ini, kantor itu tidak dapat diakses gitu ya oleh umum, jadinya memang selama ini kita lakukan semua kegiatan secara online. Di tahun 2019 dan 2020 sendiri, kami dari Enterprise Excel Axiata Business Solution, kami mendapatkan penghargaan Best B2B Service of the Year, IoT Product, ini untuk Smart Poultry, ada juga IoT Product untuk Smart Building, dan juga Best Big Data untuk Big Data Technology. Beberapa IoT use case yang sudah kita jalankan itu adalah Smart Poultry, yang mungkin aku nanti akan sharing lebih detail, coffee monitoring, hydroponic, shrimp aquaculture gitu ya, ada juga cow, kita lagi piloting di Jawa Barat, Smart City Bengkulu, Smart Building Nutrifood, Smart Street Light Tasikmalaya. Jadi memang kalau bicara IoT ya luas sekali use case-nya. Use case-nya bisa macam-macam. Kami fokus di agriculture, city building, dan juga transportasi, 3 vertikal itu. Nah, lebih detail tentang Smart Poultry adalah beberapa hal yang menarik nih, rekan-rekan. Mungkin adalah seperti ini. Jadi, kebutuhan masyarakat Indonesia untuk protein hewan itu dipenuhi 65% itu dari daging ayam. Kenapa? Karena ayam cenderung lebih murah daripada sapi gitu ya, lalu lebih mudah didapatkan, dan semua siapa sih yang nggak suka nasi Padang gitu ya, ada ayam pop mungkin, ada KFC gitu, jadi animal protein needs itu 65% dari daging ayam. Indonesia itu ranking 12 loh dari produser broiler di dunia, dan mempekerjakan 12 juta orang. Market value-nya 34 juta dolar. Jadi miliar dolar. Jadi pasarnya itu besar. Dan yang menarik adalah dari seluruh farmer di industri ayam itu baru sekitar 2% yang menggunakan teknologi IoT. Yang mengadaptasi ya, automation itu baru sekitar 2%. Artinya pasarnya itu sangat besar. Jadi saat teman-teman dan kita semua, oke, I will go into this business, saya akan punya solusi ke sana, saya akan bikin produk itu, kita mesti tahu dulu pasarnya seperti apa. Besar atau enggak, itu mudah di scale up atau enggak, impact-nya seperti apa gitu ya. Yang tadi sebelumnya Pak Paulus Basuki sampaikan adalah gimana sebuah bisnis itu bisa meleverage hidup masyarakat dan juga farmer gitu kan ya. Nah, itu kita mesti lihat dulu. Jadi, ayam ini kalau dibilang ayam, ya udah jelas besar sekali. Jadi, 35% Indonesian itu makan ayam on weekly basis. Jadi memang udah kelihatan, ya kita sering makan ayam gitu ya. Lalu 9% Indonesian itu suka pergi tuh ke KFC. Gitu. Bahkan di Jakarta lebih besar lagi, 40% sendiri. Lalu ternak ayam itu bisa paling pendek 30 hari. Dari DOC, dari day old chicken, dari anak ayam ya, sampai ini akan lebih besar gitu ya ayamnya ya. Tapi kebutuhan market biasanya sekitar 30, 35, 45, 40 sekitar segitu. Nah, 50% dari production ayam itu located di Jawa, Pulau Jawa. Yang tadi only 2% yang adopsi IoT, dan mortality rate itu average ya di Indonesia itu 8%. Artinya kalau misalnya sistem ini bisa membantu mereduce mortality, itu akan meningkatkan productivity otomatis gitu ya. Dengan DOC 1000 gitu ya, tingkat kematiannya akan lebih rendah.
Nah, cost structure itu paling besar di makanan. Di makanan, gitu. Kemudian ini day old chicken-nya, benih ya, kita bilangnya ya kalau di dunia peternakan itu. Kemudian ini labor cost 5%, obat-obatan, vaksin vitamin 2%, dan yang lainnya 6%. Artinya ini juga terbuka opportunity buat para makers dan rekan-rekan sekalian jika ada optimisasi di bagian feed ini ataupun di DOC, itu juga akan membantu mereduce cost dari para farmer di bidang industri poultry ini. Nah, supply demand-nya seperti apa sih? Supply demand terus tinggi. Di normal situation seperti ini terus tinggi. Tapi di pandemik, kemarin sempat ada di 2020 ini, waktu pandemik masuk di Februari Maret, itu demand-nya langsung turun. Nah, itu cukup ada isu, tapi untungnya nggak lama-lama ya. Untungnya nggak lama-lama, semuanya sudah pulih, jadinya demand-nya itu sekarang di industri ayam sudah balik lagi. Seperti itu. Nah, ini aku ada video singkat. Oh, aku mesti share ini dulu ya. Share sound ya, sebentar saya coba stop sharing dulu deh. Lalu saya share lagi, include sound. Ada video tentang smart poultry dari Excel Axiata. Semoga jaringan internetnya cukup lancar. Poultry farming in Indonesia is a rapid growing business commodity due to increasing market demand. This sector is also the most preferred by investors compared to other livestock subsectors. Conventional producers and breeders must improve quality and services, face various problems that can affect the productivity of poultry. Excel Business Solutions enhances poultry industry by bringing cutting-edge technological innovation through smart poultry solutions. With a cloud-based digital platform system that's integrated with Internet of Things or IoT, Excel IoT Smart Poultry provides excellent features to support your business to grow bigger and more efficient. Real-time monitoring gives you the dashboard. Alert and notification will provide immediate information based on various configurable threshold that is tailor-made in the system. Automation and control on demand provide in-time action and flexibility to maximize environmental conditions and poultry productivity. Data analytics provides quick, accurate identification and response to variables potential changes that impact the production result. Excel Business Solutions, we help you grow. Oke, jadi Smart Poultry sendiri, kami basisnya adalah menggunakan Flex IoT platform kami, di mana kita monitor beberapa environmental parameter, rekan-rekan, dari temperatur, humidity, light intensity, karbon dioksida, amonia, gitu ya, dan juga kecepatan angin. Itu kita monitoring tuh. Yang pertama adalah memonitoring kandangnya ya, bukan ayamnya, tapi kandangnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengautomate. Apa yang diautomate adalah heating pad, cooling pad-nya, yaitu dari kipas anginnya gitu ya. Nah, itu kita automate. Dari sana itu, jadi kita tujuannya bagaimana kandang itu bisa tetap kondusif buat si ayam. Ayamnya jadi lebih tidak stres gitu ya. Mengurangi frekuensi petugas muter-muter di ayam karena ayamnya jadi stres kalau kebanyakan orang gitu ya bolak-balik. Itu lalu dia juga ayamnya jadi happy. Jadi tujuan kita adalah membuat ini lebih happy gitu ya ayam-ayamnya ya. Ayamnya happy, kualitasnya bagus, jumlah kematiannya sedikit. Jadi semuanya akan lebih baik. Tujuannya itu kalau pelaku industri di poultry pasti semua sudah aware yang namanya IP, indeks performance atau indeks prestasi ya. Jadi angka ini adalah sesuatu patokan yang untuk menilai apakah kualitas ayamnya itu bagus, sebagus apa sih, sebaik apa sih dari sisi farmingnya dan juga dari sisi ayamnya. Jadi tujuan kita adalah meningkatkan IP ini.
Dan sudah terbukti di beberapa cycle gitu ya, selalu meningkatkan itu jauh di atas industri standar. Standar itu kan 300, 330, tapi kemarin kita bisa sampai 420. Jadi itu meningkatkan di atas standar industri. Nah, lalu bagaimana peran IoT dan juga peran praktisi-praktisi di bidang teknologi gitu ya untuk industri ternak ataupun ayam untuk spesifiknya ya. Walaupun ini kita bisa berlaku ke semua peternakan sih sebenarnya. Yang pertama adalah memang dengan hadirnya teknologi itu akan menjadi satu transparansi ya. Jadi ada visibilitas. Transparansi, semua orang bisa lihat. Tidak cuma yang ada di farm, tapi juga kita bilang adalah manajemen, kemudian kita bilang investor, bisa juga institusi-institusi lain, misalnya pemberi kredit, bisa juga kan ya. Jadi di situ ada transparansi. Kemudian yang kedua, yang masih di bagian ini juga adalah ada data di sana. Datanya dikumpulkan gitu ya. Semuanya terrekap, termonitoring, terrecord dengan baik. Nah, tidak cuma bicara broiler ya, kalau di industri ayam banyak sebenarnya, ada day old chicken, ada penetasan, ada telur ya kan, itu macam-macam, itu adalah di live and remote visibility. Lalu yang kedua adalah kita bicara automation-nya. Dengan data-data yang udah kita terima itu, tentunya kita bisa melihat parameter-parameter dan threshold-threshold yang sebenarnya tidak sesuai dengan ideal, kondisi ideal. Artinya jika suhu terlalu tinggi, humidity terlalu tinggi, kita apa action kita untuk menetralkan itu yang membuat kandangnya itu kondisinya ideal. Nah, jadi kalau yang dilakukan di industri poultry ini adalah automation. Jadi ada calculation-nya cukup rumit dan juga automation-nya itu. Nah, ketiga adalah kita kalau bicara machine learning dan big data, para rekan-rekan sekalian juga ada room di sini, di mana teman-teman bisa lihat after-nya gitu ya, sesudah monitoring dan automation, kita bicara tentang masa depan, yaitu data. Karena semua orang tahu data is the new oil gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita tabrakkan dengan data-data yang ada di market, di luar sana, misalnya kita bicara harga ayam hari ini, harga ayam minggu depan, harga ayam 2 bulan lagi, itu beda-beda. Kita bicara harga udang, kita bicara harga daging sapi, gitu. Jadi kita bisa menginformasikan ke depannya bahwa kapan ready-nya, kapan harvesting period yang paling baik. Kalau misalnya saya mau lihat keuntungan optimum yang bisa saya dapat, berarti saya jual berapa ratus ekor, itu di berat berapa misalnya. Oh jangan, untuk periode ini jual di 1,8 kilo misalnya, atau di periode besok bisa jual di 2, sekian kilo. Nah, jadi data of and flow of information gitu ya akan sangat menentukan sekali untuk decision making. Nah, kita bicara ke depannya mungkin ini bagian dari decision farming yang lebih luas gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lihat di masa depan. Poinnya adalah kita bicara ekosistem yang tadi saya sampaikan juga di awal, bahwasanya rekan-rekan makers ada di sini gitu ya. Kemudian customer itu kita bicara farmer, bisa bicara farmer, juga customer itu bisa bicara dengan penyedia pakan. Ada juga ini solusi kami, network, dan juga stakeholder lain, financial institution maupun investor, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita bilang, kalau kita mau jual sebuah teknologi kepada farmer, farmer pasti bilang, wah ini harganya mahal banget, mana masuk sama saya, segala macam. Tapi kita nggak bisa ngomong hal-hal itu aja gitu ya. Jadi kita itu bisa bilang bahwa stakeholder-nya itu banyak. Artinya, let's say kita dapat pinjaman kredit, sehingga untuk membayar solution-nya itu bisa dari bank atau institusi keuangan lain. Bisa juga dari investor. Sekarang udah banyak crowdfunding kan ya. Jadi misalnya ada orang yang crowdfunding, habis itu yang fundingin itu adalah retail, banyak gitu kan, beli, habis itu melalui dari sana, returnnya berapa persen. Nah itu semua
menjadi sebuah satu ekosistem. Artinya bisnis modelnya itu nggak bisnis model klasik seperti yang saya jual, kamu beli, titik. Enggak, tapi banyak orang yang bisa berperan di sini sehingga lebih terjangkau biaya teknologinya itu. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Astin. Terima kasih banyak. Kita bisa diskusi. Baik, terima kasih Pak Brian. Ya. Cukup memberikan ini ya gambaran untuk teman-teman yang lagi cari peluang nih untuk IoT. Ternyata industri poultry ini atau ternak khususnya di Unggas ya itu memiliki market yang besar. Tadi dikatakan market value-nya $34 billion. Terus growth-nya juga 6%. Ini wow ya. Dan peran IoT dalam poultry ini kita bisa memberikan transparansi atau visibilitas terhadap pengelolaan poultry kepada seluruh stakeholder seperti yang tadi disampaikan bahwa stakeholdernya itu banyak dan bisnis modelnya tidak linear gitu. Jadi banyak yang menjadi stakeholder di situ. Terus kemudian dari IoT itu bisa memberikan data yang nantinya bisa lanjut kepada proses automation. Jadi kita bisa memantau threshold lingkungan kondisi idealnya di poultry tersebut untuk decision making. Dan sudah ada satu pertanyaan Pak Brian dari Pak Jati Pikukuh dari PT Integrasi Teknologi Unggas. Nah, ini pertanyaannya tentang feasibility study nih. Jadi beliau bertanya, berapa rupiah estimasi investasi smart poultry untuk produksi ayam dengan closed house dan capacity-nya 1.000 ayam. Kemudian BEP-nya berapa tahun? Apakah ada kira-kira estimasinya? Baik, kalau untuk komersial tentunya aku nggak bisa sampaikan di sini. Kita bisa nanti ngobrol langsung Pak Jati, tapi tentunya itu untuk 50.000 itu sudah bisa. Jadi mungkin related juga tadi ada saya baca di kolom chat ya gitu ya. Ini idealnya berapa sih jumlah ayamnya yang tadi 50.000 disampaikan itu udah oke. 30.000 satu kandang, 20.000 satu kandang, 15.000 satu kandang sampai 50.000 itu sudah bisa. Hanya saja kandangnya pasti ada ukurannya ya, beda-beda. Sehingga kalau misalnya kita bicara sensor, itu kita bisa split. Misalnya kandangnya kecil, berarti sensornya misalnya cuma 2 doang gitu ya, di dekat kipas angin sama di belakang sana. Kalau misalnya kita bicara kandangnya lebar, misalnya panjangnya berapa 100 meter, 250 meter, jadi kita bicara beberapa spot, ada di depan, ada di tengah, ada di belakang, ataupun ada 4 gitu ya, beberapa. Itu tergantung sama kebutuhan. Semakin banyak poinnya, artinya dari average data itu kita akan bisa dapat lebih akurat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk pertanyaannya, BEP dihitung berapa tahun, itu kira-kira itu 3-5 tahun. Range-nya seperti itu. Demikian Mbak Astin. Baik, terima kasih Pak Brian. Nah, kemudian ini dari Pak Bagus, GSD. Dikatakan bahwa angka mortality sekitar 8% dan baru 2% peternakan yang menggunakan IoT. Apakah sudah ada data statistik yang menunjukkan bahwa dengan IoT ini tingkat mortality-nya itu bisa berkurang? Iya, dengan kenaikan indeks prestasi dapat dipastikan juga mortality itu adalah salah satu faktornya. Jadi ada berat ayamnya sendiri di dalam ini ya, di dalam IP itu kan ada beberapa parameter. Mortality adalah salah satu di antaranya. Jadi dari hasil yang kami sudah jalankan dan juga dites oleh customer kami sendiri di beberapa kandang, di beberapa tempat dan juga beberapa cycle itu sudah terbukti meningkatkan indeks prestasi. Jadinya sudah ada statistiknya. Baik. Dan kemudian ini ada 2 pertanyaan yang serupa dari Pak Suyatno dan juga Ibu Gina Amalia dari PTPN 10. Nah, keduanya menanyakan kalau sudah punya produk atau solution untuk agriculture ini, bagaimana bisa bekerja sama dengan XL Axiata untuk pengembangannya? Artinya dari Pak Suyatno ini sebagai customer-nya atau penyedianya ya? Maksudnya tadi, kalau ya, silahkan, jika Pak. sudah punya produk untuk agriculture.
Ya, berarti bisa jadi customer, bisa jadi penyedia gitu ya, nggak apa-apa. Tentu saja bisa langsung kontak kita. Kami ada di excel.co.id/business. Di sana ada kolom kontak us, itu menjadi touch point kita. Bapak Ibu sekalian bisa kontak kita di sana, nanti kita akan hubungi kembali, atau bisa juga kontak kita di m2m@excel.co.id. Saya coba ketik di sini ya. Jadi nanti kita bisa bicara dari sana. Kita juga selalu open kok. Jadi kami praktisi industri, kami sadar betul. Jadi teman-teman sekalian, mungkin ini pandangan saya ya, tapi saya rasa Pak Teguh juga bapak-bapak yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya, kita punya pandangan sama bahwa IoT itu growing stage kan ya, di Indonesia itu kita masih growing. Jadi dibilang kompetisi itu sangat less gitu ya. Belum sampai ke ranah kompetisi lah. Justru IoT itu ranahnya kolaborasi. Kita harus kenal banyak orang, kita ayo kerjasama bareng-bareng supaya semuanya bisa win-win gitu. Baik, kita lanjutkan Pak Brian. Ini Siap. dari Bapak Lilik Setiowibowo. Dengan teknologi kita mensiasati suhu dan kelembaban untuk meningkatkan produktivitas. Nah, tapi bagaimana peningkatan produktivitas itu tadi sejalan dengan harga pasar supaya tetap stabil? Harga pasar apanya nih? Teknologinya atau harga jual end product-nya? Nah, sepertinya sini end product ya yang ditanyakan. Atau ya, bisa, atau Pak Lili kalau masih monitor di sini mau bertanya langsung ya. ke Pak. Mungkin saya tambahin kalau misalnya di dunia agriculture gitu ya, kita selalu bicara dua hal yang paling penting adalah yang bisa dikontrol dengan direct gitu ya, dengan direct effect dari IoT adalah produktivitas yang pertama, yang kedua adalah cost. Jadi produktivitas ini relate juga sama quality gitu ya. Kalau kita bicara kopi itu untuk specialty coffee itu nggak ngomong produksi, itu ngomongnya kualitas. Karena saya mau rasanya itu konsisten. Nah, itu kualitas. Kalau kita bicara yang tadi di Wonogiri tahun 2017, itu kita bisa increase yield-nya itu sampai 30%. Itu luar biasa. Hidroponik yang kita lakukan di Depok itu bahkan lebih staggering lagi 200%, 2 kali lipatnya. Nah, itu artinya dengan precision farming aja, tadi Pak Paulus menyampaikan itu nomor satu irigasi sebenarnya. Padi itu kurang air salah, lebih air salah gitu kan. Yang pas, itu yang paling ultimate gitu. Jadi begitu pas yieldnya bisa naik 30%, itu jumlah produksinya naik. Harga di pasar ya tetap sama gitu kan. Harga di pasarnya sama. Cuma dengan produksinya yang naik, artinya marginnya lebih tinggi. Tinggal perkaranya adalah keuntungan farmernya itu berapa, gitu kan? Kalau misalnya ada cicilan, ya cicilannya jangan lebih besar daripada keuntungan bersih tadi ya Pak Paulus ya, Ya, seperti siap. itu. Betul. Gitu Mbak Astin. Baik Pak, kita lanjut ke Pak Arief. Ini tahapan apa saja dan berapa lama waktu yang Excel Axiata untuk memvalidasi produk IoT dari prototipe sampai dia siap pakai? Iya, baik. Ini variatif Pak Arief. Jadi kami sudah punya experience dari 2017-2018 kami moving ke new industry seperti ini ya. Jadinya kalau bicara Excel Axiata itu nggak cuma kartu lagi sekarang, nggak cuma link lagi, tapi kita juga data center, kita juga ada cyber security, dan juga ada IoT seperti ini, di mana kami provide a whole end-to-end solution, nggak cuma konektivitasnya doang. Jadinya dari hardware, dari software, platform, aplikasi, managed service, itu udah terima beres lah gitu. Tinggal bayar bulanan atau bayar tahunan atau skema lainnya kita fleksibel. Artinya memang kita moving ke new business ini, prototyping itu variatif sekali. Ada yang dari cuma hitungannya minggu, 1 minggu udah bisa langsung jalan. Kita bisa langsung execute, kita bisa langsung delivery, bisa langsung di scale up. Tapi ada juga Pak yang 1 tahun gitu. Jadi ada juga yang 1 tahun karena itu gestation-nya lama, 1 cycle produksi itu lama gitu ya. Artinya kita mesti nunggu beberapa cycle untuk memvalidasi
layanan kita ini valid atau enggak, bermanfaat atau enggak gitu kan ya. Jadi tergantung banget use case-nya seperti apa, lokasi di mana, scale-nya berapa banyak, lalu customer-nya siapa, pelaku industrinya siapa, supplier-nya dari mana. Itu semua faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan juga. Baik, terima kasih Pak. Dan tadi terjawab juga ya pertanyaan dari Pak Asep Mulyana bahwa saat ini penawaran Excel adalah connectivity, kemudian service juga, termasuk hardware juga. Palu gada ya Pak Brian ya. Iya. Karena IoT itu ngomongnya udah langsung jadi satu, Pak, Bu. Ya. Selain solusinya jadi satu dan banyak yang mesti memprovide gitu ya, kita juga nggak semuanya bikinan Excel. Kita kan bukan manufacturer ya, jadi device kita juga tentunya kolaborasi dengan partner-partner kita. Nah, ada lagi yang tadi disampaikan, saya juga suka mengulang-ulang ini karena teman-teman mesti punya konsep yang sama juga bahwa ekosistem gitu. Makanya kita berasosiasi, kita ada ASIOT di sini di mana ASIOT sebagai orkestrator nih nanti. Ya kan? Kita bersama-sama gitu, nanti Pak Teguh bilang, "Ayo Makers masuk, kita connect ke bank." Bank ikutan. Ke depan rekan-rekan udah mulai ada nih yang namanya insurance pertanian. Jadi mereka bisnis modelnya adalah kalau kamu gagal panen, saya bayarin. Berani kayak gitu. Nah, itu nggak mungkin tercapai tanpa adanya IoT, di mana si insurance itu bisa memastikan bahwa, oh ini farmernya bener caranya, cara makainya gitu kan ya. Jadinya Betul, semua betul. transparan. Ya, baik. Dan ini nyambung juga ya tadi dengan bagannya Pak Paulus Basuki. Iya. Untuk memajukan pertanian, ada penyedia kredit dan asuransi juga, seperti itu ya Pak ya. Dan ini Indra Pratama dari PT Pupuk Kaltim. Apa saja produk XL Axiata untuk memberi solusi di bidang pertanian yang konvensional? Oke, maksudnya baru gitu ya. Maksudnya konvensional Belum itu ke lebih ke IoT. ini ya, apa namanya? Jadi kalau misalnya kita bicara pertanian konvensional, itu jadinya kita mulai dari yang sensori dulu. Sensori itu artinya kalau kita bicara agriculture ataupun yang relate ke tanah, kita bicara ada probe, itu soil sensor. Nah, soil sensor dan weather monitoring itu biasanya dua hal yang kita perlukan dulu. Karena kita nggak punya basisnya nih, pertama-tama kan ya. Kalau kita bicara konvensional kayak sawit gitu, ataupun padi gitu ya, kan kita selama ini mengandalkan expertise. Artinya kalau misalnya kita bicara sawit, itu warnanya, buahnya warnanya udah tepat tuh untuk dipanen. Ambil, dari sana doang. Kalau padi, ini kayaknya airnya kurang nih, buka dong, buka. Udah, stop. Nah, itu jadi semuanya itu masih kira-kira atau expertise. Nah, once expertise itu udah nggak ada, ataupun anak-anak baru gitu ya, anak-anak muda yang pengen jadi petani gitu, nah itu mesti belajar lama. Artinya kita mulai dari sensori dulu untuk kita bisa dapatkan threshold, misalnya kalau kita bicara Bandung Utara, kalau kita bicara area ini, area X, area Y, itu kita bisa tahu threshold-nya di berapa sih yang paling ideal. Nah, artinya setiap apa yang kita lakukan, sensorinya itu mesti menunjukkan angka sekian. Itu ada soil sensor, ada weather monitoring. Kalau kita bicara perairan, maka ada water probe quality, ada weather monitoring juga. Gitu kan ya. Nah, jadi dari sensori itu kita bisa dapatkan range ideal. Kita ke situ dulu aja tuh. Kalau sudah lewat dari sensori, maka kita bicara automation. Automation adalah bagaimana kita membuat sistem menjadi otomatis untuk mencapai kondisi ideal tadi. Kira-kira menurut saya seperti itu di pertanian yang konvensional ya. Jadi nggak mesti kita bicara ladang baru nih, kandang baru untuk di IoT kan. Enggak, yang justru IoT itu mestinya bisa mengakomodir ini ya, existing gitu. Jadinya cost-nya itu bisa diutilize. Cost-nya itu nggak numpuk-numpuk nambah-nambah lagi gitu. Tapi existing infrastructure di IoT-kan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Brian atas sharing yang diberikan kepada kami semua.
Terima Dan kasih. semoga bermanfaat dan juga semoga semua pertanyaannya terjawab ya teman-teman, bisa menambah insight teman-teman juga. Dan baik Bapak dan Ibu, teman-teman maker semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan tentang kompetisi IoT Creation 2021 oleh Sekretaris Jenderal Asioti, Ibu Vita Maulani. Nah, Ibu Vita ini berperan aktif dalam pengembangan ekosistem IoT Indonesia melalui perannya sebagai Sekjen Asioti. Dan beliau juga menyukai dunia TIK sejak awal karirnya sebagai wartawan di media cetak ekonomi terbesar di Indonesia. Kemudian beliau mendapat kesempatan terjun langsung menghadapi berbagai isu di industri TIK ketika Bu Vita ini menjabat sebagai Government Relation Manager PT Huawei Tech Investment. Kemudian Bu Vita saat ini menduduki posisi Head of Corporate and Marketing Communication PT Alita Prayamitra yang bergerak di bidang solusi pintar, solusi serat optik, solusi jaringan, dan layanan TIK. Kepada Ibu Vita Maulani, kami silakan. Terima kasih Mbak Astin. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Hari ini saya akan memberikan paparan mengenai salah satu dari kegiatan kita, ya, terutama ini yang paling utama buat kita, yaitu kompetisi IoT Creation 2021. Sudah terlihat layarnya? Oke. Jadi tahun ini adalah kegiatan tahun ketiga sebenarnya untuk IoT Creation. Awalnya kita punya ada IoT Makers Creation 2019. Terus kita juga ada di tahun 2020 karena pandemi kita melakukan itu full online. Dan tahun ini kita mengadakan IoT Creation 2021 Solution Hunt for Economic Recovery. Jadi kita nyari semua solusi atau perangkat yang bisa membantu untuk recovery perekonomian pasca pandemi. Nah, ini untuk kenapa sih saat ini kita lagi nyari gitu, karena sebenarnya kita mau melakukan percepatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang saat ini memang basisnya udah pemanfaatan teknologi. Seiring dengan pandemi ada tren era digitalisasi atau digitalisasi masyarakat yang tadinya mungkin hitungannya masih di Indonesia masih 5 tahun lagi gitu, tapi sekarang untuk mendapatkan masyarakat digital karena dampak dari pandemi jadi di fast forward gitu. Jadi sekarang kita bahkan sampai anak kecil sekalipun sudah sangat melek dengan digital. Bahkan anak-anak sekarang bisa lebih canggih lagi dalam memanfaatkan berbagai saluran pembelajaran online seperti itu. Nah, itu makanya kita juga bermaksud untuk mencari berbagai produk atau teknologi yang bisa berbasis IoT yang bisa ngebantu untuk mempercepat recovery perekonomian Indonesia. Nah, di tahun ini kita kembali bekerja sama dengan Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, dan berkolaborasi juga untuk mengadakan kegiatan pencarian dan mentoring, sehingga nanti hadiah untuk tahun ini itu hadiahnya adalah sertifikasi perangkat dari SDPPI. Kenapa kita fokus mencari yang sudah bisa sertifikasi perangkat agar nanti bisa langsung go to market juga. Jadi nanti diharapkan teman-teman semua yang ikut di kompetisi ini nanti di akhirnya itu solusi atau perangkat yang dibuat itu bisa langsung nanti diserap oleh pasar. Jadi bisa langsung diimplementasikan. Target dan tujuannya yang pertama mencari solusi. Terus yang kedua juga kita ada sosialisasi regulasi IoT yang berlaku di Indonesia dan tentu saja memberikan pengetahuan sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional SKKNI bidang IoT yang sudah disahkan tahun lalu. Bisa dilihat di Permenaker nomor 300 tahun 2020 itu SKKNI bidang IoT. Nah, untuk rangkaian kegiatannya sendiri kita bagi menjadi 3 fase. Ada fase pertama itu adalah kompetisi kick-off yang berlangsung hingga bulan depan. Itu kita ada eventnya, ada webinar series, termasuk yang hari ini mengenai agriculture dan farming. Nanti awal bulan depan kita ada lagi mengenai smart building and residential. Jadi pastiin pantengin terus, karena kemarin juga sudah ada smart utilities, smart healthcare, dan hari ini kita ada smart agriculture and farming. Terus kemarin juga kita sudah mengadakan di bulan puasa adalah Ngabubur IoT Business Matching. Nah, nanti setelah ini, di fase pertama ini juga kita menerima pendaftaran untuk kegiatan untuk kompetisi IoT Creation.
Nanti diharapkan teman-teman semuanya, rekan-rekan Bapak Ibu semuanya bisa mendaftar segera, karena nanti masih ada form isian yang harus diisi dan disubmit itu sebelum tanggal 20 Juni 2021. Nah, untuk selanjutnya, setelah pendaftaran ditutup, kita masuk ke fase kedua, itu di bulan Juli Agustus. Nanti dari jumlah pendaftar akan kita kerucutkan menjadi top 50, lalu kita kerucutkan lagi menjadi top 10 finalis. Nah, untuk 10 tim finalis itu akan kita berikan, pertama adalah mentoring per finalis. Nanti akan ada 2 batch mentoring. Terus ada juga pelatihan sertifikasi berbasis SKKNI, dan ada juga business matching finalis untuk IoT Creation dengan finalis dari kompetisi IoT BizLetter yang juga diadakan oleh Kominfo. Nah, setelah mendapatkan pelatihan, mentoring, nanti kita masuk ke tahap ketiga, itu di bulan September-November, kita nanti akan ada penjurian. Jadi nanti dari 10 finalis ini, kembali kita lakukan penjurian untuk mendapatkan 3 pemenang. Nah, ketiga pemenang itu akan kita buatkan webinar public expose IoT Creation 2021 winner. Jadi ketiga pemenang ini akan berkesempatan untuk mempresentasikan hasil karyanya kepada masyarakat umum, masyarakat luas, sambil diperkenalkan juga termasuk ke media juga. Nah, dan untuk pemenangnya, semua pemenang itu akan mendapatkan free uji perangkat dari lab ujinya Polytron. Nah, khusus untuk yang juara pertama, akan mendapatkan free biaya sertifikasi perangkat SDPPI yang dipersembahkan oleh Asioti, dan juga ada uang tunai yang bisa digunakan untuk pengembangan dari perangkat masing-masing lebih lanjut. Timeline-nya seperti apa? Ini April Juni yang tadi, jangan lupa pendaftaran ada submit dokumen dan video untuk template dan aturannya seperti apa. Nanti setelah Bapak-bapak, Ibu-ibu mendaftarkan kompetisi, akan kita kirimkan email dari panitia. Nanti kelengkapannya paling lama diterima ini tanggal 20. Mohon maaf, belum saya ubah, tanggal 20. Nah, nanti di bulan Juli ini pada pemilihannya, pemilihan 50 besar, terus dikerucutkan lagi menjadi 10 besar, terus nanti kita umumkan 10 besar itu di tanggal 6 Juli. Setelah itu baru kita mulai proses mentoring dan business matching. Nah, untuk nanti di bulan Agustus masih ada mentoring juga dan pelatihan berbasis SKKNI. Untuk nanti di September ada penjurian dan dimulailah proses untuk uji lab. Ya, karena kita tahu proses uji lab itu tidak sebentar ya. Jadi kita prosesnya sampai nanti di bulan Oktober, sehingga nanti di akhir tahun sudah ada perangkat yang tersertifikasi SDPPI. Nah, untuk hadiahnya sendiri seperti apa yang tadi sudah dijelaskan mengenai lab uji, sementara uang tunainya untuk juara 2 akan mendapatkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Juara 2 sebesar 15 juta rupiah, dan juara 3 sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk persyaratan pesertanya bagaimana? Yang pertama itu adalah berbadan hukum Indonesia atau dalam proses pembuatan badan hukum di Indonesia, bisa berupa startup, CV, koperasi, atau institusi pendidikan. Yang kedua, CEO atau mayoritas timnya merupakan warga negara Indonesia dan mengembangkan solusi berbasis IoT. Dan yang keempat, solusi yang dikembangkan minimal dalam bentuk prototype. Kenapa kita di tahun ini tidak menerima solusi yang bentuknya masih ide untuk di kegiatan IoT Creation, karena tujuan akhirnya dari kegiatan ini adalah perangkatnya nanti disertifikasi sehingga bisa langsung komersialisasi atau bekerja sama dengan penyelenggara IoT lainnya untuk dipasarkan, sehingga harus sudah at least berbentuk prototype dan sebisa mungkin sudah pernah diuji cobakan. Dan yang poin kelima ini adalah berencana meningkatkan solusinya hingga tahap komersialisasi, dan nanti ada surat pernyataan keaslian produk, serta bersedia mengikuti kegiatan uji lab dan sertifikasi perangkat jika menang. Untuk alur pendaftarannya seperti apa? Nanti silakan isi form registrasi di link berikut, https://komin.fo/daftar kompetisi IoT. Nanti setelah ini panitia akan mengirimkan email, template dokumen yang harus diisi, dan penjelasan produk melalui video. Setelah itu nanti submit paling lambat tanggal 20 ini, karena ternyata tanggal 19 hari Sabtu ya, jadi sama aja 19-20, jadi nanti kita perpanjang sampai tanggal 20 Juni. Nah, setelah itu nanti akan kita umumkan 50 kandidat, disampaikan melalui email. Setelah itu nanti setelah ada seleksi lagi dari Dewan Juri, yang kita kerucutkan jadi 10 finalis, akan diumumkan melalui Instagram.
Nah, ini silahkan daftar kompetisinya di ke https://komin.fo/daftar kompetisi IoT. Sekian Mbak Astin, kalau mungkin nanti ada pertanyaan sedikit banyak bisa silahkan. Ya, baik Mbak Vita. Ini pertanyaannya tadi sudah dijawab ya, pendaftaran IoT sudah ada, linknya mudah-mudahan tadi teman-teman sempat screenshot ya. Dan ini pertanyaan, tadi kan harus berstatus badan hukum, nah itu apakah ada dokumen yang perlu dilengkapi untuk membuktikan tadi ya, bahwa grup kita ini berbadan hukum? Gimana? Ya, nanti kalau untuk pendaftaran awal itu masih belum perlu, cuma nanti keterangannya aja nama badan hukumnya, cuma hanya untuk nanti sudah 50 besar atau sudah begitu masuk 10 besar itu akan kita mintakan untuk keterangan bukti atau bukti dokumen yang membuktikan kalau sudah berbadan hukum atau sedang dalam proses pembuatan badan hukum. Misalnya biasanya pembuatan badan hukum kan masih butuh waktu ya, paling nggak ada surat keterangan dari notaris yang mengurus si pembuatan badan hukum tersebut. Baik. Nah, kemudian dari Pak Jati, apakah peserta IoT Creation tahun lalu yang belum lolos boleh ikut kembali? Silakan Pak. Apalagi kalau ada improvement produk ya, karena kan namanya diharapkan nanti produknya akan ada peningkatan ya dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian lagi dari Pak Denny, Telkom University, ini term and conditions-nya apakah harus daftar dulu atau bisa diakses di mana nih kalau kita mau lihat dulu? Nah, silakan daftar dulu Pak. Jadi isi dulu, daftar dulu untuk isi nama dan data PIC-nya. Nanti setelah itu akan kita kirimkan melalui email kepada PIC-nya mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk submit. Nah, kemudian ini dari Bapak Yordan Baniara, PT Pama Persada Nusantara. Wah, saya alumni Pama nih, Pak Yordan. Nah, untuk device-nya, apakah ada persyaratan khusus? Oh, kalau device nggak ada persyaratan khusus. Maksudnya kita membebaskan apakah mau pakai modul apa atau mau pakai jaringan apa. Yang penting itu ada berbasis IoT. Dan kalau misalnya dia pakai jaringannya jaringan LPWA, berarti sesuai dengan regulasi pemerintah itu ada di 920 sampai 923 MHz frekuensinya. Oke. Nah, kemudian dari Pak Arief lagi, format atau bentuk dari persyaratan surat keterangan keaslian produk itu seperti apa? Itu nanti akan kita siapkan template-nya, nanti tinggal diisi saja kok, Pak Arief. Oke, penting kita daftar dulu ya. Linknya mungkin nanti bisa dimasukin di kolom chat, nanti dibantu sama Mbak Tira. Baik Mbak Vita, kemudian tadi ini kan lombanya grup ya? Satu grup itu terdiri dari berapa orang? Sebenarnya sih bebas ya, kita nggak ada batasannya. Cuma paling nggak at least terdiri dari 3-5 orang untuk nanti pas presentasi. Karena kan ketika presentasi kita masih melihatnya apakah memungkinkan untuk presentasi offline atau online seperti itu ya. Itu biasanya kalau tahun lalu, karena tahun lalu full online, itu biasanya ada satu yang bertugas presentasi, ada 2 lagi yang bertugas untuk menyiapkan perangkatnya gitu. Karena tetap harus diperlihatkan apakah perangkat tersebut bisa berjalan atau tidak. Sehingga walaupun presentasinya offline pun itu tetap digambarkan, tetap terlihat gitu. Jadi emang live gitu di demonya tuh demo live seperti itu. Untuk yang nanti 10 besar ya. Baik. Terima kasih Mbak Vita. Dan semoga terjawab ya teman-teman. Jadi tadi untuk tahu term and conditions-nya bisa daftar dulu, dan link pendaftaran kompetisi IoT Creation 2021 sudah di-share di kolom chat. Teman-teman bisa cek, bisa langsung visit atau di-save dulu, nanti mungkin mau visitnya di waktu yang lain. Dan baik, terima kasih Mbak Vita. Selanjutnya nih seperti yang tadi dijanjikan di awal, akan ada door prize berupa 1 buah modul LoRa Garuda persembahan dari Polytron, akan diberikan kepada tadi penanya yang memberikan pertanyaan yang mewakili ya. Kalau dibilang terbaik, semua pertanyaannya baik, tapi ini kami harus pilih salah satu, dan berdasarkan diskusi tadi dengan tim, bahwa yang akan mendapatkan 1 buah modul LoRa Garuda adalah
Bapak Suyatno dari Akademi Telkom Jakarta. Yang tadi pertanyaannya adalah beliau sudah menawarkan solusi untuk kendala atau tantangan yang ada di agriculture. Kemana sih proposalnya itu kami bisa berikan? Seperti itu tadi ya, Pak Suyatno dari Akademi Telkom Jakarta. Dan untuk koordinasi lebih lanjut bisa menghubungi tim di Asioti ya. Atau Pak Suyatno masih bergabung di sini, Pak? Mungkin nanti Pak Suyatno bisa mengirim email ke email kami ya. Saya kirim di chat ke emailnya Asioti. Baik, silakan ya Pak Suyatno dapat mengirimkan email ke Asioti yang akan di-share emailnya oleh Mbak Vita di iiotforum@gmail.com. Selamat sekali lagi kepada Pak Suyatno. Dan baik hadirin yang luar biasa, hari ini kita sudah menyimak pemaparan materi tadi dari keynote speaker, dari Pak Indra, kemudian dari narasumber ada Pak Paulus Basuki dan juga Pak Brian Cakra, yang artinya dari materi yang telah disampaikan ini dan ide untuk teman-teman mengikuti kompetisi IoT Creation. Tadi sudah disampaikan ya, peluang-peluangnya di bidang agriculture dan di bidang farming, khususnya poultry industry tadi. Udah dapat ide tuh, teman-teman mau bikin apa sesuai dengan peluang yang ada. Nah, untuk itu, demikian rangkaian acara webinar IoT Creation, Smart Agriculture and Farming. Semoga pertemuan hari ini memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari kami. Akhirnya saya Astin mengucapkan terima kasih atas antusiasme seluruh peserta dan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran webinar ini dari para narasumber dan juga keynote speaker Pak Indra, Pak Paulus Basuki, dan Pak Brian. Juga para sponsor, Polytron, Advantage, Tower Bersama Group, Alita, dan Niota, serta Urbanasia, Gadget Diva, dan Gizmologi.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat berkompetisi, teman-teman. Mbak Astin, boleh dibantu foto bareng dulu nggak, Mbak? Baik, Mbak Vita. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyalakan videonya. Jika memang memungkinkan ya, kalau yang sedang di jalan atau sedang dalam pekerjaan, bebas. Silakan yang bisa menyalakan videonya, silakan dinyalakan untuk berfoto bersama. Ini ada dari Asioti yang foto, Mbak Vita? Ada lagi, saya fotoin halaman pertama dulu ya, sebentar ya. 1, 2. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Ini kan co-host dan host kan? Kelima. 6. Dua lagi, sebentar Mbak. Oke. Sudah Mbak Astin, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih Pak Paulus, Pak Brian, Pak Teguh, Mbak Vita. Sami-sami Pak. Terima kasih rekan-rekan semua.